3 hari lagi siaran TV analog akan segera dimatikan di 166 kabupaten kota seluruh Indonesia. Penghentian siaran analog ini menandai dimulainya tahap pertama migrasi siaran televisi analog ke digital. Tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus dan 2 November nanti untuk seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut keunggulan siaran TV digital yang bersih, jernih, dan canggih. Yang kita harapkan bahwa televisi nanti akan semakin jernih suaranya, semakin canggih teknologinya, dan semakin jernih dan bersih gambarnya dapat ditonton oleh pemirsa yang masih percaya bahwa televisi penyiaran adalah media yang terpercaya di Indonesia. Untuk menerima layanan siaran digital, warga harus membeli alat tambahan set-top box yang tetap menggunakan antena penerima UHF. Setelah terpasang, kanal siaran dapat dilakukan pada menu pencarian secara otomatis untuk menikmati siaran. Presiden Joko Widodo menyatakan migrasi ke TV digital bagian dari transformasi teknologi. Pergeseran dari analog ke digital di semua sektor kehidupan sudah tidak terhindarkan lagi. Kecepatan transformasi digital akan menjadi salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi, juga membawa implikasi terhadap cara baru masyarakat dalam mencari dan memperoleh berita, serta cara baru masyarakat dalam memproduksi dan menikmati siaran tontonan. Pemerintah juga menyediakan set-top box gratis bagi sekitar 6,7 juta warga miskin. Migrasi TV analog ke digital juga ditempuh untuk menata ulang penggunaan frekuensi yang terbatas dan memberi ruang frekuensi yang cukup untuk internet cepat dan ekonomi digital. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana kesiapan pemerintah mulai mematikan siaran TV analog tanggal 30 April nanti? Apakah warga di 166 kabupaten kota ini sudah siap beralih ke siaran TV digital? Kita akan bahas lengkapnya bersama Marvel Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal PPI, Kemenkominfo. Ada pula Muhammad Reza, Komisioner. Maksudnya Muhammad Reza adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Iya, saya ke Pak Marvel. Pak Marvel jelas mendengar saya Pak Marvel? Selamat malam Pak Marvel. Iya, kalau gitu saya coba ke Bung Reza, Pak Komisioner. Pak Reza. Iya, saudara, kita tahu bahwa tanggal 30 April itu akan dilakukan proses analog switch off. Analog switch off terkait dengan peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital. Ada sejumlah daerah, saudara, yang akan dimatikan siaran analognya mulai dari Aceh hingga beberapa daerah di Indonesia, termasuk juga di Pulau Jawa. Kita akan bahas lengkapnya bersama Marvel Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI Kemenkominfo, dan Muhammad Reza, Komisioner KPI Pusat. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu? Malam. Iya, baik. Malam. Pak Marvel, ini tahap pertama, saya ke Pak Marvel terlebih dahulu. Ini tahap pertama dimatikan ya, saya boleh katakan dimatikan, analog switch off. Siaran TV analog untuk sejumlah daerah di Indonesia kurang dari sepekan nih, 30 April 2022. Anda bisa ceritakan soal ini? Ya, tahapan analog switch off ini memang kita rancang untuk dilakukan 3 tahap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, yang tahap pertama 30 April ini akan berlangsung untuk 166 kabupaten kota. Nah, memang analog switch off ini suatu keniscayaan ya, kita harus berubah teknologinya dari analog ke digital karena ada begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan perubahan teknologi ini. Di antaranya misalnya adalah kualitas gambar yang lebih baik, lebih jernih. Kemudian juga pilihan program siaran itu bisa lebih banyak. Dalam
persiapan kita analog switch off ketika kita mendistribusikan atau memberikan set-top box kepada masyarakat ya, mereka cukup surprise karena selama ini di sistem analog dia hanya dapat 2-3 program siaran. Begitu dikasih pasang set-top box di televisinya, dia bisa dapat 14-15 program siaran. Jadi cukup surprise. Ya, bahkan di Jakarta bisa 30-an ya Pak? Benar, di Jakarta bisa 30-an. Oke, baik. Banyak. Ini cuma banyak yang mungkin nanti akan terkejut, kaget. Saya harus katakan seperti itu ya, karena ada yang kemudian masih belum menggunakan set-top box, TV-nya belum digital, tapi nggak bisa nonton TV. Kenapa kok saya nggak bisa nonton TV nih? Ini dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat. Misalnya saya sebut nih Pak, di Jawa Barat nih, supaya kita woro-woro dulu ya, kita sampaikan dulu. Misalnya ada di Kabupaten Garut, nanti akan dimatikan siaran TV analog. Kemudian di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, ada lagi di Ciamis, Pangandaran, dan seterusnya, Tasikmalaya. Lalu kemudian Jawa Tengah di Blora, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Kota Tegal, di Jawa Tengah di Rembang, Pati, kemudian Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Jawa Timur misalnya di Sampang, Pamekasan, Sumeneb, lalu Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Pacitan, Jember. Banten juga ada di Serang, Cilegon, dan Kota Serang. Ini semuanya kalau sekarang masih menggunakan TV yang lama, blank, hilang. Betul ya Pak? Betul, Pak. Jadi memang sebenarnya sejak tahun lalu kita sudah melakukan simulcast, Mas Rahman. Artinya analognya hidup, digitalnya juga hidup. Nah, sebenarnya kita sudah sosialisasikan bagi masyarakat, kota-kota besar, kota-kota yang Mas Aiman sampaikan tadi, sudah banyak penyelenggara program siaran yang melakukan secara simulcast, analognya hidup dan digitalnya hidup. Jadi kalau dari dulu mereka beli set-top box, ketika analognya dimatikan, hanya tinggal digitalnya, seharusnya tidak menjadi kejutan yang Mas Aiman tadi ya. Karena sebenarnya dari tahun lalu itu sudah simulcast. Oke, jadi sosialisasi sudah dilakukan, termasuk juga hari ini kita bentuk juga sebagai bentuk juga sosialisasi agar nanti tidak terkejut, lalu kemudian mati dan lain sebagainya. Mengenai pembagian dari set-top box untuk warga miskin, ada jutaan yang dibagi, Pak. Apakah sudah diberikan di daerah-daerah ini misalnya? Ya, jadi ASO ini ada 3 sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Dari sisi infrastruktur, untuk ASO tahap pertama itu sudah selesai, sudah siap semua, baik penyelenggara multiplexing yang berasal dari lembaga penyiaran swasta atau LPS ataupun LPP publik. Dari program siaran juga seperti saya sampaikan sudah banyak yang simulcast. Artinya mereka kapanpun disuruh off yang analognya mereka sudah siap karena sudah menyiarkan secara simulcast, analognya hidup, digital hidup. Memang yang terakhir ini memang yang kesiapan masyarakat. Nah, oleh karena itu pemerintah memperhatikan bagi keluarga-keluarga miskin ya untuk memberikan bantuan set-top box. Nah, inilah yang dikejar terus supaya keluarga miskin itu bisa diberikan set-top box sebelum analog switch off ini dilakukan. Itu Mas Aiman. Saya akan bertanya juga nanti ke Pak Komisioner, tapi saya ingin tanya ke Pak Marvel dulu. Apa sih pentingnya perpindahan siaran TV analog ke digital? Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini suatu keniscayaan perkembangan teknologi. Di dunia teknologi tidak hanya di penyiaran, tetapi juga di ICT lah pada khususnya ya. Itu selalu berkembang cepat dan kita ini di industri penyiaran kalau mau switch off menjadi negara yang mulai di ASEAN itu sudah agak tertinggal. Negara tetangga kita, Singapura, Malaysia sudah sejak 2020 mereka sudah analog switch off. Kita sebenarnya punya milestone dulunya di 2018 mendahului negara tetangga kita. Namun ya karena belum punya dasar hukum yang kuat, nah sekarang sudah ada undang-undang Cika dan ini menjadi dasar hukum bagi kita untuk berubah teknologi penyiaran itu dari analog ke digital. Bagi masyarakat, tadi saya sudah sampaikan, banyak sekali manfaatnya ketika kita berubah teknologi dari analog ke digital, selain kualitas siaran yang diterima lebih baik, lebih jernih, lebih jelas, juga pilihan-pilihan program tadi ya. Kalau dulu dengan satu sistem analog mungkin hanya 2-3 program siaran atau TV yang bisa diterima oleh masyarakat dengan kualitas yang berbintik-bintik atau bersemut. Sekarang kualitas jelas
dengan program siaran yang banyak. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bagi industri sendiri, ini ada efisiensi. Kalau kita pindah dari analog ke digital, itu ada efisiensi. Tidak harus semua program siaran itu memiliki infrastruktur. Jadi infrastruktur, ada penyelenggara infrastruktur, ada penyelenggara program siaran seperti Kompas TV. Ya, jadi nggak perlu punya menara semua lah, begitu kurang lebih Pak ya? Nggak perlu punya menara semua. Jadi penghematan di sisi capex. Capital expenditure. Baik, saya tanya ke Pak Komisioner, Bung Muhammad Reza. Bung Reza, tentu kalau kita bicara soal KPI adalah bicara soal regulator. Ada regulasi yang harus dilakukan, kontrol dan lain sebagainya. Apa keuntungan dari analog ke digital ini dari sisi KPI? Ya, dari sisi program siaran, otomatis program siarannya akan lebih banyak, Aiman. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Marvel juga, tadinya sebenarnya program siarannya ini di beberapa daerah, misalnya ada salah satu daerah di Sulawesi, misalnya saya kasih contoh, biasanya cuma mereka menerima itu siaran 2 atau 3. Kemarin ada yang melaporkan pada saya, begitu di scan mereka dapat 14 begitu. Nah, 14 siaran. Biasanya cuma 3 itu? Yang biasanya cuma 3. Di daerah mana? 3 dengan Bung Reza? Di daerah Sulawesi. Jadi di daerah Sulawesi di Gorontalo itu di salah satu di kecamatan itu yang tadinya cuma 3 pakai antena yang tingginya hampir 15 meter, Aiman. Luar biasa. Itu dapatnya 3. Nah begitu pakai digital mereka dapat 14. Mereka dapat 14 dan siarannya itu banyak sekali. Makanya dari sisi diferensiat konten yang lebih beragam ya, yang tadinya cuma TVRI, kemudian juga televisi-televisi tertentu sekarang sudah semuanya begitu. Dan ini menarik sebenarnya karena begini, Aiman, soal program siaran baru saja kemarin saya didatangi oleh salah satu kabupaten. Jadi TV digital ini antusiasnya bukan hanya di tempat-tempat di mana ada lembaga penyiaran atau ada TV. Ada di beberapa tempat yang tidak ada lembaga penyiaran pun mereka antusias. Jadi salah satu keuntungan sebenarnya ketika TV digital daya jangkaunya pasti lebih jauh ketimbang dengan TV analog. Aiman mungkin tidak tahu, misalnya ada daerah namanya Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Barat itu di NTT bukan masuk wilayah analog switch off, tapi mereka antusias karena dengan masuknya TV digital dengan terjadinya analog switch off, daerah mereka itu bisa mendapatkan akses siaran TV digital yang dipancarkan oleh TVRI. Ibu kotanya Labuan Bajo, Aiman. Tadinya nggak ada itu? Tadinya mereka hanya menerima satu siaran TVRI saja. Itu pun harus ribut dengan semut-semut yang banyak. Gitu. Nah, tentu saja dengan sekarang TV digital, tentu saja semua yang masuk multiplexingnya TVRI itu tentu akan mereka terima. Dan sekarang TVRI sudah bersiaran full digital di tempat mereka. Jadi tadi cuma TVRI aja, sekarang kira-kira ada berapa itu? Karena kan saya nggak hafal itu kalau di Manggarai mungkin ada berapa yang menggunakan satu pemancar TVRI ya? Iya, saya kemarin bertanya ke TVRI apakah belum disampaikan juga TV-TV kan di sana itu ada 10 lembaga penyiaran plus 2 lembaga penyiaran lokal milik pemerintah daerah begitu ya. Saya belum tahu apakah 10-10-nya. Setahu saya Kompas juga masuk di situ kan di TVRI, dimasuk di TVRI juga MUX-nya. Jadi ya minimal dengan TVRI saja mereka sudah dapat 4 program siaran, ada TVRI Sport, ada TVRI lokal, ada TVRI nasional, belum ditambah lagi dengan beberapa lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Bisa jadi 5 atau 6 siaran yang bisa diterima oleh masyarakat di Manggarai Barat tersebut, yang tadinya mereka hanya bisa menerimanya dengan menggunakan parabola. Tadi ada antena 15 meter di Gorontalo, lalu kemudian di Manggarai Barat hanya 1 TV, TVRI, sekarang mungkin ada potensi bisa 10 TV atau bahkan lebih ketika nanti kemudian dilakukan siaran TV digital per 30 April 2022 ini nanti akan terus berlangsung. Iya betul, 3 hari lagi. 3 hari lagi ya? Sekarang tanggal 27, ya betul, 3 hari lagi. Lalu kemudian nanti ada tahap kedua dan terakhir tahap ketiga, betul ya Pak Direktur ya? Betul. Betul Mas Aiman. Dan kita akan menunggu nanti bagaimana kemudian yang terjadi. Saya juga terus terang saya menggunakan TV digital juga di rumah, memang luar biasa. Ketika ada TV kabel dan TV digital, lebih tajam TV digital ya. Mungkin nggak semua TV kabel yang sama ya. Tentu ini juga menjadi sebuah
tantangan juga. Tapi saya ingin bertanya, kalau seandainya di TV digital ini, tentu proses pengawasan juga harus dilakukan. Saya mendengar ada, kalau kita sering dengar parental lock ya, atau kalau di sini mungkin istilahnya bimbingan orang tua yang bisa dikunci oleh orang tua, kurang lebih begitu ya. Nanti kita akan bicara soal itu. Selepas jeda kami akan segera kembali bersama dengan Direktur Kemenkominfo, Marvel Situmorang, dan juga Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Muhammad Reza. Saat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.